Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sari di Stylish Signature. Kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara membuat tas tali selempang ya. Jadi ini adalah tas yang juga berfungsi sebagai tas HP. Tidak terlalu besar namun juga tidak terlalu kecil ya. Jadi bisa memuat HP atau tab yang berukuran sedang seperti ini ya. Nah, di sini motif kita menggunakan motif seperti anyaman ya. Kemudian di sini dengan gradasi horizontal yang tampak rapi yang tersusun seperti ini. Di sini kita juga akan membutuhkan kancing magnetik ya, yang model ditusuk maupun yang model dijahit. Kemudian untuk tali selempang di sini teman-teman perhatikan, untuk tali selempangnya saya menggunakan motif yang berongga sehingga lebih menghemat penggunaan benang ya. Cara membuatnya teman-teman tinggal klik linknya di atas sini dan saya sudah sertakan juga di description box ya. Nah, untuk tali selempangnya kita akan membutuhkan kekel sepasang yang seperti ini. Dan untuk bentuk hati ya, di sini amiguruminya teman-teman juga bisa klik linknya di atas sini. Saya juga sudah sertakan cara membuatnya di description box ya, jadi bisa cek di sana. Nah, ini cocok sekali ya untuk tas yang dipadukan atau yang akan kita kenakan pada acara-acara Valentine ya. Karena di sini saya kombinasikan tas dengan warna pink yang kita kombinasikan dengan warna magenta. Oke teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa untuk selalu support dan dukung kami terus dengan melakukan like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video tutorial kami berikutnya. Kita akan gunakan benang polyros ya. Di sini saya gunakan kode 9093 yang dipadu dengan 2085. Untuk hook di sini kita akan menggunakan hook size nomor 4. Oke, teman-teman, bahan sudah siap. Mari kita mulai. Menggunakan warna magenta terlebih dahulu, kita akan mulai dengan membuat slip knot. Kemudian buat chain sebanyak 31. Setelah membuat 31 chain seperti ini, kita akan mulai dengan membuat single crochet di setir kedua setelah hook 1 2. Di sini tambahkan 1 single crochet lagi di loop yang sama. Oke, nah di stitch pertama kita akan beri stitch marker. Ini sebagai penanda awalan untuk putaran pertama ya. Selanjutnya kita akan isi dengan single crochet. Setelah mengisi 28 single crochet di sisi yang sebelah sini, kita akan tambahkan ya di paling ujung 3 single crochet di dalam satu loop. Kemudian kita akan lanjutkan dengan membuat 28 single crochet untuk sisi sebelahnya lagi. Nah, setelah mengisi
28 single crochet di sebelahnya juga ya. Di paling ujung sini kita akan tambahkan dengan 1 single crochet lagi, jadi sama persis di ujung sini dan di ujung sini itu sama-sama 3 single crochet. Selanjutnya kita akan lakukan slip stitch atau penggabungan dengan stitch awal di sini ya. Oke, kita buka stitch markernya untuk masuk ke round kedua. Lakukan chain 1 di sini. Di loop yang sama kita akan isi dengan 2 single crochet seperti ini ya. Sama persis untuk round kedua atau row kedua, kita akan beri stitch marker untuk stitch awalannya. Kemudian di sisi sebelahnya kita akan lakukan kembali single crochet increase. Di dalam satu loop kita akan isi dengan 2 ya, sama persis dengan yang stitch awal. Di sini kita akan lanjutkan dengan membuat single crochet sampai 28 stitch ke depan. Nah, setelah seperti ini, di stitch 3 stitch yang paling ujung sini kita akan lakukan increase ya. Sebanyak 3 kali. Oke. Increase pertama. Increase kedua. Increase ketiga. Kemudian kita akan lanjutkan kembali mengisi single crochet sampai 28 stitch ke depan. Nah, di ujung row kedua atau round kedua di sini ya, kita akan isi dengan 1 single crochet lagi, jadi increase 1 untuk yang bagian paling ujung. Ini kita tidak hitung sebagai stitch, teman-teman perhatikan ya. Ini adalah yang paling ujung. Nah, di sini kita akan lakukan slip stitch kembali dengan stitch awalan ini. Kita buka stitch markernya. Di sini kita akan buat slip stitch, kemudian lakukan chain 1. Di sini kita akan isi dengan single crochet increase kembali untuk round ketiga. Nah, kemudian ya, di sini kita akan isi dengan 1 single crochet, kemudian increase setelahnya. Oke, seperti ini. Di sini lakukan single crochet. Jadi 2 1 2 1 ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan membuat single crochet sampai 28 stitch ke depan. Nah, pada bagian ujung ya, di sini untuk sudut yang sebelah sini, teman-teman perhatikan di sini adalah increase tadi yang pertama. Berarti di sini kita akan buat single crochet increase, kemudian lakukan single crochet berserang-seling ya, sebanyak 3 kali single crochet increase di sini, kemudian single crochet increase,
single crochet di sini ya. Nah, di sini kita akan mulai membuat single crochet sampai 28 stitch ke depan. Kita sudah mengisi di sisi sebelah sini ya 28 single crochet. 2 stitch terakhir di sini kita akan isi dengan 2 single crochet atau single crochet increase. Yang paling ujung kita akan tambahkan dengan 1 single crochet seperti ini. Selanjutnya kita akan lakukan penggabungan dengan stitch pertama ya di awalan round ketiga. Lakukan slip-stitch seperti ini. Kita akan buka stitch markernya terlebih dahulu. Oke, nah teman-teman di sini perhatikan ya, untuk yang bagian sini yang membentuk oval ada 9 stitch. Begitu juga yang dari sebelah sini ya, ke sebelah sini itu ada 9 stitch. Dari sini ke sini 28. Begitu juga dari sini ke sini itu ada 28 ya. Jadi secara total ini ada 74 stitch. Selanjutnya kita akan masuk untuk round keempat. Di sini kita akan membuat chain 2. Kemudian kita akan membuat HDC ya, HDC back loop keliling. Di sini teman-teman perhatikan chain 2 ini kita hitung sebagai HDC pertama. Selanjutnya ya, di sini kita hitung 1. Kita akan buat HDC selanjutnya di sini. Oke, kita akan buat keliling. Sebelumnya ini untuk yang chain 2 tadi kita akan beri stitch marker seperti ini ya. Oke, ini kita akan lanjutkan membuat HDC back loop keliling. Oke, setelah membuat HDC back loop keliling seperti ini ya, kita akan lanjutkan dengan menggabungkan stitch terakhir ini dengan stitch pertama di sini di chain 2 dengan melakukan slip stitch. Oke, seperti ini. Kita buka stitch markernya. Kemudian kita akan buat chain 2 kembali. Di sini kita akan mulai membuat HDC ya. Di belakang seperti ini, hook kita akan lewati belakang supaya memunculkan motif horizontal itu di sisi depan ya. Jadi kita akan membuat HDC seperti ini. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk memberi stitch marker di chain kedua ini di atasnya. Ini kita akan hitung sebagai HDC pertama, ini HDC kedua, berarti kita akan buat 8 HDC kembali ya. Jadi total kita akan buat 10 HDC. Hook akan kita lewatkan lubang yang ini ya, supaya bentuk V horizontal ini muncul di depan seperti ini. Oke.
Nah, setelah kita membuat 10 HDC seperti ini, kita akan lanjutkan dengan membuat chain 12. Setelah 12 chain ya, kita akan lakukan slip stitch dengan chain pertama yang di sini. Seperti ini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat HDC di sebelah HDC yang tadi kita buat di sini. Ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Nah, HDC kita akan isi 10 HDC. Masih tetap di belakang. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Setelah 10 HDC ini kita akan lanjutkan dengan membuat chain 12. Setelah 12 chain, kita akan satukan atau lakukan slip stitch di stitch pertama atau di chain pertama di sini. Lakukan slip stitch seperti ini, kemudian kita lanjutkan dengan membuat HDC sampai 10 stitch ke depan. Oke, setelah 10 HDC seperti ini, kita akan lanjutkan dengan membuat chain 12. Setelah 12 chain, lakukan slip stitch dengan chain pertama yang di sini. Seperti ini. Selanjutnya buat HDC sampai 17 stitch ke depan. Oke. Sebelum kita lanjut, teman-teman lihat ya, motif itu akan ada di sini ya, akan ada 3. Begitu juga nanti kita akan buat 3 untuk sisi yang sebelah sini. Nah, ini kita akan lanjutkan dengan membuat HDC sebanyak 17 stitch. Nah, setelah membuat 17 HDC, kita akan lanjutkan dengan membuat chain sebanyak 12.
Setelah membuat 12 chain, lakukan slip stitch di chain pertama di sini. Seperti ini. Kemudian lanjutkan dengan membuat HDC sampai 10 stitch ke depan ya. Di sini tidak ada yang di skip ya teman-teman. Jadi kita langsung untuk membuat HDC-nya. Oke, ini kita akan lanjutkan ya. Jadi kita akan repeat ini sampai ke ujung. Jadi akan ada dua motif yang akan kita buat di sini. Oke, teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini dari stitch yang ini ya ada 10. Setelah membuat 10 seperti ini, kita akan buat chain 12 kembali. Setelah 10 HDC, kita buat chain 12 kembali. Nah, di sini yang paling ujung sini ya, yang tidak ada motif ini, kita akan isi dengan 7 HDC. Kita sampai di stitch terakhir ya, di round kelima. Sekarang kita akan gabungkan dengan chain 2 di sini yang kita hitung sebagai HDC. Buka stitch markernya terlebih dahulu. Insert hook di sini. Posisi seperti ini ya. Kita akan ganti ke benang baru. Di sini kita akan menggunakan warna merah muda atau pink ya. Lakukan chain 2. Ini akan kita hitung sebagai HDC pertama. Kita akan buat 10 HDC. Oke. Di sini sebelumnya beri stitch marker untuk stitch pertama di round ke-6 ya. Kita akan lanjutkan membuat 8 HDC lagi. Masih di dalam
Oh ya teman-teman, ini tadi saat penggabungan ya, jangan lupa untuk yang benang ini kita biarkan saja di sini ya. Jadi kita tidak perlu bawa beriringan. Ini kita akan lanjutkan. Nah, setelah membuat 10 HDC, kita akan melakukan single crochet di sini ya teman-teman, perhatikan di dalam loop yang ini, loop chain yang kita buat di tengah sini, kita akan isi dengan 13 single crochet. Setelah 13 single crochet di dalam loop ini, selanjutnya kita akan membuat HDC. Di sini teman-teman perhatikan, HDC kita itu dimulai dari sini ya. Jadi kita akan isi nanti 10 HDC persis di atas 10 HDC yang ini. Oke, setelah membuat 10 HDC, kita akan lanjutkan dengan membuat 13 single crochet di dalam loop ini. Nah, ini kita akan lanjutkan ya teman-teman. Kita akan kelilingi persis seperti yang di sini ya. Jadi di atas ini kita akan selalu membuat HDC. Nah, untuk yang di sini ini adalah HDC awalnya ya. Jadi kita akan isi atau ambil dari sudut sini untuk membuat HDC pertama di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Kemudian kita akan lanjutkan dengan mengisi loop ini dengan 13 single crochet di dalam satu loop yang sama. Kita akan lanjutkan ini sampai nanti di ujung. Nah, di sini kita akan gabungkan kembali ya di ujung round ke-6 ini. Kita akan gabung dengan chain 2 kita yang kita anggap sebagai DC pertama di sini. Nah, posisi seperti ini kita akan ganti dengan warna benang magenta ya untuk masuk ke row ke-7. Jangan lupa untuk lakukan chain 2 sebagai awalan. Nah, di sini kita akan membuat HDC. Kita akan ambil dari belakang ya teman-teman, supaya kita bisa mendorong motif ini ke depan. Oke. Ini kita akan buat sebanyak 10 HDC. Jangan lupa untuk memberi stitch marker untuk di awalan stitch ini. Nah, di sini sudah ada 3 HDC ya. Kita akan lanjutkan dengan membuat 7 HDC sampai ke ujung. Setelah 10 HDC seperti ini, kita akan lanjutkan dengan membuat chain 12. Setelah 12 chain ya teman-teman, kita akan sambung dengan membuat HDC itu di atas HDC yang ini ya. Jadi perhatikan di atas HDC yang ini kita akan ambil dari belakang seperti ini. Nah, di sini selanjutnya kita lanjutkan saja ya. Jadi nanti akan ada 10 HDC. Ini kita buat di atas HDC sebelumnya, jadi sangat mudah untuk mengenalinya teman-teman. Setelah 10 lakukan chain 12 ya. Setelah 12 chain kita akan buat HDC kembali di atas HDC yang ini, di belakangnya. Nah, ini kita akan lanjutkan sampai kita mengelilingi round ke-7 ini ya, dengan pola yang sama seperti ini. Oke, kita akan lanjutkan terus.
Nah, sini kita sudah sampai di ujung row ke-7. Kita buka stitch marker. Hook kita insert di sini. Kita akan tarik benang yang berwarna pink, rapikan seperti ini ya. Kemudian kita buat chain 2. Nah, ini akan kita ulang untuk row ke-6 ya. Jadi di stitch ini kita akan ulang untuk row ke-6. Di row ke-7 ini adalah row ke-8 ini adalah pengurangan untuk row ke-6 ya. Jadi teman-teman perhatikan untuk yang magenta itu kita biarkan saja posisinya di sini, kita tidak bawa ya. Beriringan. Nah, di sini ini kita hitung sebagai HDC pertama. Jangan lupa untuk memberi stitch marker di sini. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat HDC ya. Jadi 10 HDC. HDC kita buat persis di HDC sebelumnya, jadi hitungannya tidak mungkin akan salah ya teman-teman. Kita akan lanjutkan ini terus persis seperti yang kita lakukan pada row ke-6. Oke, setelah 10 HDC di sini kita akan membuat 13 single crochet di dalam loop atau di dalam ring yang kita buat ini. Jadi sama persis seperti yang kita lakukan pada row ke-6 ya. Pengulangan untuk membuat tas HP ini adalah row ke-6 dan row ke-7. Jadi ini kita akan lanjutkan terus. Kita akan bertemu nanti sampai kita mendapatkan tinggi tas HP yang kita inginkan. Oke, sampai sini teman-teman, kita tarik panjang terlebih dahulu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat penampakannya kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini kita akan mulai anyam ya, untuk semua ring yang ada di sini ya. Di chain yang kita buat single crochet ini kita akan anyam seperti ini. Nah, di sini teman-teman, untuk ring terakhir ya, kita akan beri stitch marker di stitch ke-7 atau single crochet ke-7 di sini.
single crochet, total ada 13. Jadi kita akan ambil titik tengahnya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7. Kita beri stitch marker di sini. Baru kemudian kita akan lipat seperti ini ya. Nah, setelah semua kita anyam di sini, kita akan sambungkan. Kita akan melakukan slip stitch dengan yang kita tandai dengan stitch marker seperti ini. Lakukan slip stitch seperti ini, boleh buka stitch markernya. Kemudian di sini kita akan lanjutkan dengan membuat HDC di atas HDC sebelumnya ya, seperti ini. Di sini juga sama, ada 10 HDC. Kemudian kita akan lakukan slip stitch di yang kita beri stitch marker di sini. Lakukan slip stitch seperti ini. Buka stitch markernya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan membuat HDC di atas HDC sebelumnya. Ini kita akan lanjutkan terus ya sampai kita mengelilingi round ke-7 ini dengan HDC dan slip stitch di atas stitch marker yang kita berikan. Kita akan lanjutkan terus. Kita akan buat ya mengelilingi row ke-37 ini, dan slip stitch kita lakukan persis di stitch marker yang kita tandai. Oke, kita akan skip yang ini.
sini kita akan lanjutkan dengan membuat single crochet keliling sampai 2 baris ke depan. Nah, di sini setelah kita membuat 3 baris single crochet keliling, kita akan satukan dengan kita stitch marker di sini dengan melakukan slip stitch seperti ini. Nah, di sini untuk bagian badannya sudah jadi. Kita akan buat penutupnya ya. Untuk di sini. Untuk penutup tas di sini kita akan membuat chain sebanyak 13 terlebih dahulu. Oke, setelah 13 chain seperti ini, kita akan membuat single crochet di stitch kedua setelah hook 1 2 di bagian belakangnya. Chain 1, kemudian di baris keduanya kita akan mengisi juga ya, sama persis seperti baris pertama tadi. Kita akan mengisi single crochet sampai ke ujung, atau total ada 12 single crochet untuk setiap barisnya. Nah, setelah membuat setinggi 20 baris seperti ini ya, di bagian ujung kita boleh potong untuk ujung benangnya. Selanjutnya lembaran ini kita akan border dengan warna pink magenta ya, atau pink tuanya. Kita bisa mulai dari sudut sini. Lakukan chain 1 seperti ini, kemudian kita buat single crochet keliling mengitari lembaran ini. Nah, sudut sini kita akan isi dengan 3 single crochet ya, supaya kita membentuk sudut tumpul. Oke, kita isi dengan 3 single crochet seperti ini. Kemudian lanjutkan dengan membuat single crochet.
Nah, yang sudut ini kita buat juga atau isi dengan 3 single crochet di dalam satu loopnya. Kemudian ini kita lanjutkan mengisi single crochet sampai di ujung. Oke, sampai di ujung seperti ini. Kita boleh tinggalkan benang cukup panjang ya untuk kita menyatukan pada bagian tas. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, di sini kita akan satukan ya lembaran ini dengan badan tas. Kita bisa menggunakan metode model dijahit, posisikan pada bagian tengah di seperti ini. Atau teman-teman juga bisa satukan dengan membuat slip stitch menggunakan benang ini ya, atau bisa juga dengan membuat single crochet untuk menyatukan kedua bagian ini. Jadi bisa gunakan teknik apa saja untuk menyatukan pada bagian ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, teman-teman, di sini kita sudah selesaikan untuk tas selempang kita ya. Saya sudah pasang juga untuk kancing magnetiknya di sini. Jadi untuk hiasan saya buat 2 kancing seperti ini ya. Bisa diganti juga dengan aksesoris lainnya untuk di bagian tengah sini. Oke, teman-teman, untuk tali selempang teman-teman bisa cek di description box ya, saya akan sertakan di sana. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial kami berikutnya.